Terus gimana cara supaya tidak bau, gimana cara menghilangkan bulu, mencerahkan ketiak. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bahas tentang perketekan. Karena banyak juga dari teman-teman yang kemarin minta dibuatin videonya gimana sih cara merawat ketek yang baik dan benar. Sebenarnya aku bukan pakar perketekan juga ya teman-teman di sini, bukan pakar kulit juga, tapi di sini aku mau share pengalaman rutin aku kayak armpit routines yang biasa aku lakuin di rumah kayak gitu untuk merawat ketek aku. Nah di sini ketek aku juga nggak terlalu putih-putih banget kayak gitu ya, nggak terlalu yang mulus-mulus amat kayak gitu. Tapi karena banyak yang request, so kali ini aku bikinin tips untuk merawat ketiak supaya lebih cerah dan supaya ketek tidak menghitam, dan yang paling penting itu tidak bau teman-teman. Untuk para pria, perawatan ketek ini mungkin tidak terlalu penting ya teman-teman bagi mereka, karena mereka itu tidak terlalu memikirkan gimana caranya untuk cukur terus tidak menghitam segala macam. Yang mereka perlukan hanya supaya tidak bau kayak gitu. Mereka hanya butuh deodoran atau antiperspiran kayak gitu untuk mereka aplikasikan di bagian ketiak untuk pemakaian sehari-hari. Tapi ini menjadi big concern untuk para ladies, apalagi yang suka pakai pakaian tanpa lengan kayak gini. Mereka kan lebih fokus gimana cara menghilangkan bulu, gimana cara mencerahkan ketiak kayak gitu. Terus gimana cara supaya tidak bau apa segala macam kayak gitu ya. Karena mereka sendiri kalau misalkan pakai pakaian kayak gini, otomatis kan suka kayak buka-buka kayak gitu ya, buka-buka lengan. Nah kalau misalkan kayak kelihatan kayak bulu kayak gitu kan pasti malu banget ya teman-teman. Oke, tips yang pertama, kalian wajib tahu dulu apa yang kalian butuhin untuk ketiak kalian. Misalkan kalian harus pakai deodoran atau antiperspiran. Nah, ini juga kalian wajib tahu perbedaannya seperti apa ya teman-teman. Nah, ini sesuai kebutuhan kulit ketiak kalian. Deodoran fungsinya untuk menetralkan bau teman-teman. Jadi, untuk kalian yang mungkin intensitas keringatnya itu sedikit tapi mungkin baunya agak menyengat kayak gitu ya, mungkin agak berbau lebih kayak gitu. Nah kalian bisa pakai deodoran. Deodoran itu mengandung antibakteri teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lebih berbau gitu pada ketiak, kalian dianjurkan pakai deodoran karena deodoran ini bisa membunuh atau menghilangkan bau tidak sedap pada ketiak. Sebaliknya, apabila kalian memiliki keringat berlebih tapi mungkin cenderung baunya itu agak kurang gitu ya teman-teman. Jadi keringat tapi baunya itu biasa aja, kalian dianjurkan untuk pakai antiperspiran. Antiperspiran itu bisa menahan keringat supaya tidak keluar dari ketiak. Jadi menahan untuk keringat itu lebih banyak keluar gitu teman-teman. Tapi dia tidak menetralkan bau kayak gitu. So kalian wajib tahu dulu nih perbedaan deodoran dengan antiperspiran itu seperti apa. Jadi tergantung dari kebutuhan kalian kayak gitu. Karena biasanya yang banyak dijual di toko-toko itu ada deodoran, ada yang tulisan antiperspiran kayak gitu. Nah kalau untuk sekarang aku pakai antiperspiran kayak gini karena memang aku lebih sering aktivitas di luar rumah kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian bingung mau pilih antiperspiran atau deodoran, kalian bisa pilih sekarang ada deodoran itu yang kombinasi teman-teman, yang tulisannya itu antiperspiran plus deodoran. Untuk pengaplikasiannya juga jangan digosok dengan keras kayak gitu teman-teman. Jadi cukup 2-3 oles kayak gitu digosok dengan perlahan kayak gitu, karena kalau misalkan kita gosok dengan keras takutnya nanti iritasi. Dan juga biasanya setelah mencukur terus mencabut bulu ketek atau mungkin setelah waxing, nah itu beri ruang untuk ketiak, jangan langsung dikasih deodoran kayak gitu. Jadi biasakan
misalkan kayak mau mencukur itu kayak malam kayak gitu sebelum tidur, jadi supaya nggak kena kimia kayak gitu. Karena kalau misalkan abis kita waxing, mencukur ataupun mencabut, langsung kita aplikasikan deodoran, itu yang ada akan menyebabkan iritasi pada ketiak. Nah, kalau sudah iritasi begitu teman-teman, biasanya ketiak akan rentan menghitam. Biasanya memerah dulu ya, memerah dulu, setelah itu baru nanti menghitam. Selanjutnya, ketiak gelap atau hitam. Nah, untuk ketiak ini pasti kalian cari cara kayak gitu, gimana cara memutihkan ketiak, gimana cara mencerahkan ketiak, gimana cara membuat ketiak glowing, dan segala macam cara kayak gitu ya. Nah, ini bisa kalian lakukan treatment. Yang pertama yaitu kalian bisa scrub. Nah, untuk scrub ini bisa kalian lakuin maksimal itu 2 kali dalam seminggu kayak gitu teman-teman. Ini fungsinya supaya mengangkat sel-sel kulit mati. Jangan keseringan atau tiap hari juga teman-teman, takutnya nanti kalian berpikir supaya lebih cepat glowing atau lebih cepat cerah ketiaknya, kalian pakai tiap hari itu no teman-teman, karena yang ada nanti itu akan menyebabkan iritasi pada ketiak karena gesekan setiap hari pada area ini, karena kan tahu sendiri ketiak itu sangat sensitif. Nah, setelah scrub ini kalian jangan langsung menggunakan deodoran. Jadi setelah scrub selesai kalian keringkan, setelah itu kalian bisa pakai aloe vera gel kayak gitu untuk menghidrasi ketiak kalian, jadi supaya lebih segar, karena kan tadi waktu di scrub pori-porinya kan akan terbuka kayak gitu, jadi sel-sel kulit mati terangkat, pori-pori terbuka. Jadi untuk menutup kembali kalian gunakan aloe vera gel yang dingin. Lebih bagus lagi kalian taruh di kulkas aloe veranya, jadi nanti waktu diaplikasikan di ketiak itu dingin, jadi lebih seger. Terus dia bisa menghidrasi ketiak supaya lebih rileks juga teman-teman. Aloe vera gelnya sendiri kalian bisa pakai apa aja mereknya, ini nggak pakai merek tertentu teman-teman, yang penting aloe vera kayak murni kayak gitu yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah, itu tinggal diaplikasiin aja. Yang terakhir yaitu cara menghilangkan bulunya itu sendiri teman-teman. Cara menghilangkan bulu sendiri itu kan ada banyak macam ya. Sekarang itu kalian bisa cukur, terus cabut kayak gitu, terus kalian bisa waxing, dan itu ada plus minusnya di kulit kalian kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku biasanya cukur karena lebih gampang. Karena biasanya bulu aku itu hanya tumbuh di bagian tengah sini aja. Jadi di bawahnya itu hanya halus-halus. Jadi biasanya aku cukur supaya lebih cepet kayak gitu ya teman-teman. Tapi kekurangannya kalau misalkan cukur itu kan tidak sampai di akarnya tercabut kayak gitu ya. Jadi hanya di bagian permukaan kulit saja itu yang terangkat. Jadi itu nanti akan lebih cepet tumbuh, biasanya itu 2 minggu itu mulai tumbuh kayak gitu. Nah, itu aku harus cukur kembali. Dan itu juga rentan gesekan antara silet dengan permukaan ketiaknya kayak gitu. Nah, apabila kalian salah treatment mencukur, ini juga bisa menyebabkan ketiak hitam teman-teman. Nah, untuk cara mencukur sendiri kemarin aku udah bikin videonya di sini, nanti kalian bisa lihat caranya mencukur ketiak dengan benar tanpa menyebabkan iritasi. Selanjutnya mencabut. Nah, untuk mencabut ini memang ini lebih sakit daripada mencukur ya teman-teman, karena harus satu-satu kita cabut. Untuk mencabut bulu ketek sendiri ini tidak boleh asal ya teman-teman, karena kan bulu itu ada yang tumbuh ke atas, maksudnya akarnya dari atas, ada yang dari samping, ada yang dari bawah. Nah, untuk mencabut sendiri kalian harus ikuti alurnya atau ikuti pertumbuhan bulu tersebut. Apabila dia tumbuh dari bawah, kalian harus cabut dari bawah ke atas kayak gitu, karena kalau misalkan kalian cabut kebalik itu nanti yang ada akan mengakibatkan infeksi. Biasanya kayak gitu, kalau aku cabutnya salah dia bisa berdarah. Tapi keuntungan mencabut ini, tumbuhnya bulu itu akan lebih lama kayak gitu teman-teman, dan bulunya juga itu akan keangkat sampai akarnya kayak gitu, akan kecabut sampai akarnya, itu yang menimbulkan nanti bulunya juga nanti akan lebih lama tumbuhnya kayak gitu. Tapi apabila kalian salah mencabutnya, nanti akan menyebabkan pori-porinya itu terbuka teman-teman, lebih lebar, dan itu nanti akan mengakibatkan tumbuhnya bulu itu lebih tebel kayak gitu biasanya, dan itu bisa menyebabkan ingrown atau pertumbuhan bulu ke dalam gitu teman-teman, karena melebarnya pori-pori tersebut sehingga akan menekan pertumbuhan itu nanti ke dalam.
Dan pastiin juga pinsetnya itu harus steril kayak gitu. Jangan pinset yang mungkin habis taruh di mana kayak gitu diambil untuk cabut bulu, itu jangan teman-teman. Harus steril, bersih supaya tidak menyebabkan iritasi juga. Selanjutnya ini waxing. Nah, waxing ini hampir sama dengan pencabutan dengan pinset, tapi bedanya kalau waxing itu kan satu kaligus kita tarik kayak gitu ya. Nah, untuk waxing sendiri sakitnya itu kan 2 kali lipat ya, bahkan berkali lipat daripada kita cabut satu-satu, karena kan satu kali kita cabut itu banyak banget bulu yang keikut teman-teman. Serta ini juga lebih rentan terjadi iritasi kayak gitu, karena kan pencabutan satu kaligus seperti itu biasanya kalau kita ngelakuin waxing, kalau kita lihat kayak gitu ya, itu pasti ada beberapa titik yang mungkin mengeluarkan darah kayak gitu ya, karena mungkin itu ada rambut yang pertumbuhannya di area lain atau mungkin di akarnya itu dari arah lain. Nah, kita cabut jadi satu dengan arah lain kayak gitu. Pasti ada salah satu yang nanti akan berdarah. Nah, makanya untuk waxing sendiri kalian harus tahu triknya dulu teman-teman. Jadi area pertumbuhan rambut itu kan beda-beda gitu kan dari segala arah kayak gitu. Jadi kalian harus sesuaikan, kalian perhatikan pertumbuhan rambut itu, baru nanti kalian cabut sesuai dengan rambut tersebut kayak gitu. Jangan satu kali kita kibas kayak gitu ya. Satu kali kibas ternyata nanti yang ada malah iritasi kayak gitu. Nah, setelah iritasi itu nanti akan menimbulkan kemerahan dan lama-lama akan menjadi hitam. Nah, oke teman-teman, sekian dulu informasi dari aku tentang perketiakan hari ini kayak gitu. Nah, itu tadi treatment rutin aku untuk ketiak. Jadi ada berbagai macam cara ya untuk dari menghilangkan bau pada ketiak kayak gitu, terus dari mencerahkan ketiak kayak gitu, terus dari cara menghilangkan bulu ketiak itu sendiri ada banyak cara kayak gitu, tergantung dari kalian mau pilihnya itu seperti apa. Karena tipikal kulit kita itu kan beda-beda ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian seperti apa. So, sekian dulu informasi dari aku kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan info-info terupdate lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you!